Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Gisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Nekat menanam ganja di rumahnya, seorang pemuda di Ogan Komering Ulu Timur diringkus polisi. Adik kandung Bupati Musi Rawas Utara tewas dianiaya oleh 2 bersaudara. Diduga pelaku sakit hati karena tidak diizinkan bergabung dalam sebuah pertemuan. Kebakaran lahan di Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir membuat kabut asap hingga ke Palembang. Nekat menanam ganja di rumahnya, seorang pemuda di Ogan Komering Ulu Timur diringkus polisi. Pada polisi, pelaku berdalih menanam ganja tersebut konsumsi pribadi. Nano Romansah ditangkap Satuan Narkoba Polres Ogan Komering Ulu Timur karena menanam pohon ganja di rumahnya, Desa Tanjung Kukuk, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Pemuda berusia 30 tahun itu berdalih ganja yang ditanam bukan untuk dijual, melainkan dikonsumsi pribadi. Terungkapnya kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang mengetahui ada ganja ditanam dalam rumah. Pelaku mengakui bibit ganja diberikan temannya. Sebanyak 3 pot yang berisi 3 batang tanaman ganja yang masih berusia 10 hari dan diamankan juga 1 bungkus biji ganja seberat 0,75 gram. Saudara Nano kita amankan dan kita lakukan interogasi bahwa ganja tersebut ditanam untuk dipakai sendiri. Dari penangkapan tersangka disita barang bukti 3 pot berisi tanaman ganja berusia 10 hari dan 1 bungkus bibit ganja. Tersangka kini dijerat dengan Undang-Undang Narkotika yang ancaman hukumannya paling singkat 5 tahun penjara. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Adik kandung Bupati Musi Rawas Utara tewas dianiaya oleh 2 bersaudara di Desa Blani, Kabupaten Musi Rawas Utara. Kedua pelaku yang sempat melarikan diri ke Musi Banyuasin dan akhirnya diringkus tim Polda Jataran Polda Sumatera Selatan. Usai menjalani autopsi, jasad Muhammad Abadi dibawa ke rumah duka kawasan Kebun Bunga, Kota Palembang. Adik kandung Bupati Musi Rawas Utara, Devi Suhartoni itu tewas dianiaya 2 bersaudara asal Desa Blani bernama Arwan dan Ardiansyah. Korban menderita luka bacokan pada wajah dan tubuhnya. Pembunuhan bermula saat korban bersama beberapa rekan sedang menggelar pertemuan dalam sebuah rumah di Desa Blani. Namun di tengah pertemuan, kedua pelaku datang ingin bergabung. Korban meminta keduanya keluar. Merasa dipermalukan, kedua pelaku pulang mengambil barang, kemudian datang kembali menganiaya korban hingga tersungkur bersimbah darah. Peristiwa berdarah ini memicu kemarahan warga sekitar hingga rumah kedua pelaku dirusak dan dibakar massa. Kedua pelaku yang sempat melarikan diri ke Musi Banyuasin akhirnya ditangkap tim Jatanras Polda Sumatera Selatan. Polisi masih menyelidiki motif pembunuhan. Izin Jenderal untuk motifnya sendiri sudah nanti masih dipelajari karena orangnya juga baru dalam perjalanan dari daerah Musi Banyuasin, daerah Batu Kucing. Dan kita keluarga ya kita berserah kepada ahli hukumnya. Saat ini pelakunya sudah ditangkap dan juga saya mengimbau kepada keluarga kami semua ya namanya ini musibah. Takdir dari Allah ya kan gitu. Tinggal ya sabar-sabar. Saya juga sebagai pimpinan Nusantara yang mengajak semua bahwa ya kita semuanya harus aman dan damai. Usai disolatkan, jenazah dimakamkan keluarga di pemakaman umum Kebun Bunga, Kota Palembang. Keluarga berharap kedua pelaku dihukum berat. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.
2 dari 3 begal sadis yang kerap beraksi di Ogan Komering, Ulu Selatan diringkus polisi. Dalam aksinya, para pelaku kerap melukai korban dengan senjata tajam. Polisi terpaksa menembak kaki salah satu tersangka karena melawan saat penangkapan. Dua begal ditangkap tim Reskrim Polsek Buai Pemaca. Edi Kuswanto dan Rangga merupakan 2 dari 3 begal sadis yang kerap beraksi di Ogan Komering, Ulu Selatan. Polisi terpaksa menembak kaki salah satu tersangka yang berusaha melawan saat ditangkap. Para pelaku yang dilengkapi senjata tajam ini tidak segan melukai korbannya. Bahkan aksi terakhir mereka tidak hanya merampas uang dan motor korban, tapi juga menganiaya korban hingga terluka. Komplotan ini melucuti pakaian korban kemudian mengikat tubuhnya di pohon kelapa sawit di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Buai Pemaca pada awal Agustus silam. Motor, HP, duit. Justru kami suruh tanya, Bu. Tidak telanjang nih, pakai boxer, Bu. Oh, nyampe dicopotin baju celananya? Iya. Ngapa? Lah, kalau dia nyimpan duit di dalam kolor. Jadi total yang kamu ambil dari dia itu berapa? Duit berapa? Duit 1.700, motor Siko, HP 3. Kira-kira. Sementara dari hasil pemeriksaan dan dari penyelidikan bahwasanya karena motif ekonomi. Saat melaksanakan aksinya itu mereka itu menggunakan senjata seperti apa atau menggunakan apa? Jadi saat melakukan mereka menggunakan senjata tajam sejenis golok. Pelakunya sebanyak 3 orang, tetapi yang baru kita amankan 2 orang atas nama inisial RG dan inisial ED. Polisi masih memburu satu teman tersangka berinisial DV yang masih buron. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering, Ulu Selatan. Sejumlah anggota Propam Polrestabes Palembang menggelar razia kendaraan di gerbang masuk Polrestabes Palembang. Dalam razia ini, petugas menindak sejumlah anggota Polri yang melakukan pelanggaran. Razia tidak hanya menyasar kendaraan pribadi, namun juga kendaraan dinas milik Polri. Petugas Propam Polrestabes Palembang menggelar razia kendaraan di depan gerbang masuk Polrestabes Palembang pada Rabu pagi. Satu persatu kendaraan milik anggota Polri seperti mobil dan sepeda motor dihentikan petugas. Pemeriksaan dilakukan mulai dari kelengkapan surat-surat kendaraan, mulai surat izin mengemudi dan kelengkapan pengendara termasuk tanda nomor kendaraan bermotor. Razia bertujuan untuk menegakkan disiplin terhadap seluruh anggota Polri sebelum mereka menjalankan tugasnya di tengah masyarakat. Jika ditemukan anggota Polri yang melakukan pelanggaran, akan diberikan sanksi tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk sementara ini banyak yang tidak pakai plat. Kemudian tadi ada ditemukan untuk platnya, nomornya palsu. Jadi ataslah nomor platnya nama dia itu. Ini sanksinya apa kemudian? Oh, sanksinya kita berikan tindakan disiplin, kemudian yang bagi yang melanggar, dan untuk kendaraannya kita tahan sebelum mereka melengkapi pelanggarannya. Dalam razia yang digelar selama 1 jam ini, petugas mengamankan 5 unit sepeda motor milik anggota Polrestabes Palembang yang melakukan pelanggaran. Kendaraan yang digunakan TNKB palsu. Pemilik kendaraan baru bisa mengambil kembali kendaraannya setelah dapat memperlihatkan surat-surat kendaraannya dan TNKB asli kepada petugas. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Gara-gara makanan pempek milik pedagang jatuh berserakan di atas jembatan Ampera, membuat sejumlah kendaraan nyaris terlibat kecelakaan. Banyaknya tumpahan pempek membuat jalan menjadi licin. Arus lalu lintas pun menjadi macet. Kendaraan tergelincir saat melintasi jalan yang licin dan dipenuhi makanan pempek berserakan di jalan. Sejumlah sepeda motor ini nyaris bersenggolan saat melintas di atas jembatan Ampera Palembang pada Kamis pagi. Makanan pempek ini tumpah setelah pedagang jatuh dari sepeda motornya. Banyaknya tumpahan pempek membuat para pengendara roda 2 yang akan melintas harus berhati-hati. Setidaknya ada 5 pengendara sepeda motor yang sempat terjatuh saat melintasi tumpahan pempek tersebut.
Meski demikian, kondisi mereka tidak mengalami luka-luka sedikit pun. Banyak, Kak. Motor apa tuh? Motor semua tadi, Kak. Jatuh? Iya. Berapa banyak tadi? 5. Kenapa jatuh tadi? 5. Kenapa jatuh? Karena licin jalannya. Oh, ada ini. Apa ini yang di jalan ini? Nggak tahu, ini kayak bekas makanan gitu, Kak. Makanan apa? Itu kayaknya pempek, Kak. Pempek? Iya. Oh, pempek tadi berserakan. Lalu gimana? Iya. Terus? Dari situ pempek berserakan, terus motor Motor semua tadi. lewat jatuh semua gitu? Iya. Untuk menghindari terjadinya korban jiwa, polisi berpatroli membersihkan sisa makanan pempek yang berserakan di jalan. Meski tidak ada korban jiwa, namun kejadian ini sempat membuat jalan di atas Ampera macet panjang. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.